Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap dosa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini akan mendapatkan ganjaran di akhirat nanti. Neraka pun akan menjadi tempat penyiksaan bagi para pendosa yang tidak bertaubat di akhirat hayatnya. Tidak akan ada yang bisa menghindar dari siksaan dan azab pedih saat di neraka nantinya. Setan memang selalu menggoda umat manusia untuk menjauh dari Allah Ta'ala. Semua kelemahan yang ada dalam diri kita diserang sehingga sangat menguji keimanan. Sekali saja kita mengikuti setan, maka akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Bahkan ada dosa yang terus mengalir walau diri kita sudah mati. Tentunya ini sebuah kerugian yang amat besar. Lalu dosa apa sajakah itu? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut mengeri. 3 dosa ini terus mengalir meskipun sudah meninggal, versi dari Magenta Islam. Menjadi pelopor perbuatan dosa atau maksiat. Sebagai seorang muslim yang beriman, kita pun harus menjadi pelopor dalam perbuatan baik. Hal ini pun akan memberikan pahala yang melimpah. Pelopor sendiri adalah orang yang pertama kali melakukan tindakan sehingga tindakan tersebut banyak diikuti oleh orang lain dengan paksaan ataupun tidak. Pahala bagi banyak orang yang menjadi pelopor kebaikan pun akan terus mengalir selama orang lain tersebut mengikuti perbuatannya. Namun sebaliknya, jika kita menjadi pelopor dalam perbuatan dosa atau kemaksiatan, maka dosa tersebut pun akan terus mengalir ke diri kita walau sudah mati dan berada di akhirat. Hukuman dan azab di neraka pun akan terus bertambah seiring dengan banyaknya orang yang melakukan perbuatan maksiat karena mencontoh tindakan kita. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Sungguh sebuah kerugian yang sangat besar. Seorang pelopor ini mungkin secara tidak sadar menjadi panutan bagi banyak orang, padahal dia tidak mengajak atau memaksa orang lain untuk mengikutinya. Tetapi dengan tindakannya menjadikan banyak orang mengikuti langkahnya. Contohnya seperti kasus pembunuhan yang dilakukan pertama kali oleh anak Nabi Adam alaihi salam yang bernama Qabil. Hal ini menjadikan generasi selanjutnya banyak melakukan tindakan yang sama, bahkan hingga saat ini. Dia tidak menyuruh orang lain mengikutinya, tetapi tindakan dosanya ini menjadi inspirasi bagi saudaranya. Ia pun menjadi yang bertanggung jawab atas semua kasus pembunuhan hingga saat ini. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari 3157, Muslim 4473, dan yang lainnya. Maka dari itu berhati-hatilah dalam bertindak. Melakukan perbuatan dosa saja sudah sangat merugikan diri sendiri. Jika tindakan tersebut menjadi inspirasi orang lain untuk melakukan dosa yang sama, selain orang itu yang mendapatkan dosa, kita pun juga akan kecipratan dosanya pula. Tetap hindari perbuatan dosa apapun yang ada di dunia ini. Namun sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mengajak orang lain melakukan perbuatan dosa. Setiap orang bisa saja mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Tentunya hal ini akan membawa dampak positif di lingkungan maupun diri pribadinya. Kita pun bisa menjadi semakin solid karena saling tolong-menolong dalam kebaikan. Tentunya pahala yang melimpah pun akan kita dapatkan, serta pintu surga akan terbuka dengan lebar untuk diri kita. Tetapi sahabat beriman, ada saja orang di dunia ini yang mengajak orang lain untuk berbuat dosa.
Contohnya saja pengedar narkoba, mengajak orang lain beramai-ramai untuk mabuk, dan perbuatan maksiat lainnya. Tentunya ini akan berdampak buruk bagi diri sendiri dan orang yang mengikuti kita. Dosa dari perbuatan tersebut pun akan sangat besar, akan terus mengalir ke diri kita walau sudah meninggal dunia. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat. Dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan dan tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Bisa kita bayangkan sahabat beriman, menanggung dosa sendiri saja sudah sangat berat. Jika kita ditambah dengan dosa orang lain yang dibebankan kepada diri kita, maka beban itu akan berkali-kali lipat lebih berat. Hukuman dan azab yang sudah menunggu di neraka pun akan berkali-kali lipat lebih pedih. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad 9398, Muslim 6980, dan yang lainnya. Orang-orang yang menjadi contoh perbuatan ini adalah manusia yang menyebarkan berita hoaks dan mengajak dalam perbuatan kebencian terhadap suatu golongan. Tentunya ini akan menjadi kerusuhan di dunia nyata. Ganjaran bagi orang tersebut adalah dosa yang tiada hentinya. Semoga saja diri kita tidak menjadi seorang pemimpin dalam perbuatan maksiat, tetapi menjadi seorang pemimpin dalam perbuatan kebaikan antar sesama manusia. Jangan sampai diri kita juga terjebak oleh seseorang yang mengajak diri kita ke dalam perbuatan maksiat. Teruslah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, niscaya maksiat akan menghindar dari kehidupan kita. Tolong-menolong dalam kemaksiatan. Setan memang selalu menjadi musuh manusia. Mereka menggoda manusia dengan kenikmatan dunia yang hanya sesaat ini. Salah satunya adalah godaan untuk berbuat maksiat. Tentunya banyak orang yang terperangkap dengan jebakannya tersebut dan menjadi pelaku perbuatan maksiat. Hal tersebut pun sudah sangat merugikan. Tetapi yang lebih merugikan lagi jika kita melakukan tolong-menolong dalam perbuatan maksiat. Hal ini sahabat beriman sungguh jelas dilarang dalam Islam. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dosa yang akan diterima pun sangat besar, bahkan tidak akan pernah terputus walau diri kita sudah tidak ada di dunia ini. Pintu neraka terbuka sangat lebar untuk umat yang melakukan perbuatan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapat dosa dari perbuatan jelek tersebut dan juga dosa dari orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim nomor 1017. Maka dari itu kuatkanlah iman yang ada di hati dan pikiran kita. Terus dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai termakan oleh bujuk rayu setan yang akan menyesatkan kita ke dalam perbuatan dosa yang nantinya menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Kenikmatan dunia hanyalah sementara. Di surga nantilah merupakan kenikmatan yang kekal dan abadi. Bagaimana sahabat beriman? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.